Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah sini sepi betul, puasa semuanya ya. Puasa. Jawab salamnya juga jangan puasa. Ya, jawab salamnya. Salam itu doa. Ustaz ulang sekali lagi karena masih senyap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi ja'ala Ramadana sayyidas suhur Wajaba alaina as-siyamu ala al-mu'minin Liyakuna insanul muttaqin Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du faya ayyuhal hadirun rahimakumullah wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz a'udhu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه صدق الله وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين آمين يا رب العالمين. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillah. Pada hari ini, pada sore hari ini menjelang berbuka puasa ini, kita masih diberikan kekuatan yang sungguh sangat dahsyat, yaitu kekuatan iman dan Islam serta kekuatan kesehatan yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Mudah-mudahan seluruh hari-hari di bulan suci Ramadan ini dapat kita gunakan untuk beribadah dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa disampaikan buat junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan kita adalah umat akhir zaman yang istiqamah, senantiasa patuh dan taat mengikuti ajaran serta sunnahnya hatta yaumil qiyamah, dan berkumpulnya kita di hari kemudian nanti dalam rangka mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Dewan Asatizah kaum muslimin dan muslimat, shaimin was shaimat serta santriwan santriwati yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, mari kita sejenak untuk membahas atau mengupas tentang hikmah puasa di bulan suci Ramadan. Sudah berapa hari kita puasa? Sudah 6 hari. Yang putra berapa hari puasanya? 6 hari. Ada yang nggak puasa? Ya, yang putra jangan sampai nggak ada ya. Yang putri ada ya. Putri itu ada rukhsahnya, ada bonusnya ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang agung. Bulan yang berbeda di bulan-bulan yang lainnya. Maka di bulan ini ada kewajiban yang panggilannya khusus kepada orang-orang yang orang-orang yang
iman. Kalau kamu ngobrol, jangan di sini. Nanti gantian sama Ustaz ngobrolnya. Ya. Sekarang kita tausiah dulu. Dengarkan. Biar nanti pintar juga, ya. Bulan suci Ramadan adalah bulan spesial. Bulan yang khusus. Ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Panggilannya khusus kepada kita yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah hanya memanggil orang-orang yang beriman. Allah hanya memanggil orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Bukan orang Islam. Orang Islam banyak, tapi banyak yang tidak puasa. Maka mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Maka bersyukur kita, ya, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat ganda pahala ibadahnya. Tiada lain di bulan suci Ramadan. Maka rugilah kalau Ramadan kita sia-siakan untuk amalan-amalan yang tidak baik, ya. Terutama bagi kita santriwan, santriwati yang berada di pondok ini, ya, sudah diatur skedulnya, jadwalnya, ya, mulai dari bangunnya sampai tidur kembali, ya, sampai bangun lagi. Sudah disiplin. Ditambah lagi dengan tarbiyah Ramadan agar kita menjadi orang-orang yang berdisiplin juga, ya. Banyak tarbiyahnya. Apa saja? Sabar, ya, bersyukur. Ya, sabar apa? Dalam kondisi puasa kita bersabar menahan dari segala sesuatu yang dapat membatalkan pahala ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan. Dan asatidzah serta kaum muslimin dan muslimat, santriwan santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita pahami adalah yang pertama, puasa adalah amalan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa itu milik Allah. Halo santriwati, santriwan, sabar dulu ya, ntar lagi kita makan. Bersabar dulu. Puasa itu milik Allah Subhanahu wa taala. As-saumu li wa ana ajzi bi, kata Allah. Puasa itu adalah milikku, kata Allah, dan akulah yang berhak memberikan pahalanya. Tidak ada dalam satu riwayat menyampaikan pahala puasa itu seperti apa. Karena itu adalah milik Allah. Rahasia Allah dengan rahasia orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Bisa jadi yang datang hari ini ada yang nggak puasa, karena kita tidak tahu. Karena dirinya sendiri dengan Allah yang maha tahu. Maka di hadapan Allah tidak ada yang bisa kita bohongi. Saya puasa, walaupun kamu mungkin makan tadi satu piring di rumah. Kalau kamu bilang puasa, bisa jadi orang ya pahamnya kamu puasa, tapi ternyata kamu tidak puasa. Padahal baru dari dapur melihat tudung, ya, yang ada isinya enak-enak dimakan, ya, sampai ke depan rumah ditanya, kamu puasa nak? Puasa mak. Padahal sudah kenyang, ya. Nah itu. Ataupun kamu habis mandi di kamar mandi, ya, minum, nah, ya. Itu rahasia kita dengan Allah, tidak boleh kita bohongi. Maka jaga keutuhan ibadah puasa kita, karena itu adalah amalan ibadah yang agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang sedang berbicara, ya, dan yang mendengarkan rahimakumullah. Dengarkan di sini, ya. Nanti ngobrolnya nanti. Tinggalkan hutang-hutangnya yang di rumah itu jangan dibawa ke asrama, ya. Yang hutangnya atau dosa-dosa yang di rumah tinggalkan, jangan dibawa ke pondok. Dan asatidzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di antara hikmah
daripada seseorang melaksanakan ibadah puasa itu adalah untuk memperoleh nilai ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan kita puasa itu? Untuk menggapai predikat takwa, menjadi orang-orang yang muttaqin. La'allakum, hafal nggak? Coba sama-sama baca. Sama-sama ayo, 1, 2 mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, yang tadinya ikut membaca, kita doa selalu sehat walafiat ya, dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dengan sempurna. Anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadwal berbuka kita lewat berapa saat? 11 ya. Lewat 11 ya, masih ada waktu ya. Sekitar 8 menit lagi. Nah, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang artinya siapa yang tidak meninggalkan perkataan keji, perbuatan yang juga kebodohan, Allah tidak butuh kepada makan dan minum yang ditinggalkannya. Coba-coba dilihat nih yang ngobrol-ngobrol nih, yang ngobrol-ngobrol. Perhatikan sini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak butuh haus dan lapar kita. Kalau kita sedang berpuasa ini, perkataan-perkataan kita tidak bisa kita hindari dari perkataan-perkataan kotor, berdusta, bergunjing, mengadu domba, bersumpah palsu, kemudian melihat dengan penuh nafsu. Nah, ini yang merusak pahala puasa ini. Yang pertama adalah bohong. Nih, ada yang suka bohong sini? Ada yang suka bohong? Mana-mana, tunjuk tangan yang suka bohong. Ada? Ya, yang suka bohong kita doakan cepat tobat dan sadar kembali kepada jalan yang benar. Belum jalan yang mana dulu, langsung amin aja. Ya. Ya. Yang pertama, yang suka bohong. Bohong adalah perbuatan yang tidak sebenarnya, ya. Lain yang disuruh, lain yang disampaikan. Nah, itu namanya bohong. Contoh nih ya, contoh. Perhatikan. Santriwan atau santriwati disuruh ke kantor ustadz, contohnya nih ya. Ini contoh, perhatikan. Yang disuruh apa? Ngambil spidol. Tetapi apa yang diambilnya lain, tidak sesuai yang disuruh oleh ustadznya. Nah, berarti sudah bohong. Kemudian hari ini juga ditanya, kamu puasa? Puasa. Nah, ya. Padahal tadi sudah makan siang hari. Ada yang sudah makan siang hari tadi? Ada. Kalau yang perempuan ada ya, kami maklum itu ya, yang laki-laki. Yang laki-laki ini saya tanya nih, yang laki-laki ada yang makan siang hari tadi? Ada juga. Berarti perempuan dia itu ya. Perempuan dia ya. Berarti dia perempuan itu kalau makan tadi. Berarti ada yang halangan yang laki-laki ya. Nanti kita tandai itu ya, kita catat nanti. Jadi ketika puasa ini yang dapat merusak ya pahala ibadah puasa kita, diantaranya yang pertama tadi adalah berbohong ya. Berbohong. Kemudian provokator, mengadu domba. Ada yang suka ngadu domba sini? Ada. Nauzubillahi min zalik. Jangan suka ngadu domba ya, nggak baik. Ya nggak baik. Nah, kemudian bersumpah palsu. Macam mana sumpah palsu itu? Bersumpah tapi tidak benar ya. Palsu sumpahnya. Aspal. Tidak asli ya, tapi palsu. Ya, masih ya. Nah, kemudian
anak-anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan suci Ramadan semua anggota tubuh kita juga berpuasa. Di antara yang dapat mengurangi pahala ibadah puasa kita itu adalah melihat lawan jenis atau selainnya itu dengan penuh hawa nafsu. Nah, kamu yang suka lihat-lihat tapi penuh nafsu nih, perhatikan. Biar tahu nanti ya. Melihat lawan jenisnya terutama, yang sesama jenis. Ada yang nafsu sesama jenis? Hah? Halo yang putra, kamu ada nafsu sesama jenis? Ada? Nah, ini yang perlu kita hindari ini ya. Apalagi sesama jenis. Lawan jenis itu nggak boleh, ya. Yang disebut LGBT. Nah, itu dia ya. Yang perempuannya juga seperti itu. Suka sesama jenis atau sesuka lawan jenis. Di dalam melaksanakan ibadah puasa itu yang dapat menghapus pahala ibadah puasa kita. Allah tidak butuh haus dan lapar kita. Kalau kita masih suka, masih doyan, masih hobi berkata kotor, berbohong, bersumpah palsu, mengadu domba, mengomongkan aib orang lain, Allah tidak butuh. Maka hindarilah hal-hal yang seperti itu agar puasa kita dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, gitu ya. Sini. Dewan Asatidzah serta kaum muslimin dan muslimat, santriwan santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu riwayat hadis Bukhari ya disampaikan, sesungguhnya di bulan suci Ramadan ini setan-setan dibelenggu. Tapi ada pertanyaan, kok masih ada setan yang gentayangan, ini gimana ini? Halo santriwan santriwati, masih ada santriwan santriwati nggak? Halo yang santriwan ada nggak? Halo santriwan masih ada nggak? Mana nih suaranya? Halo santriwan, takbir. Lembek kali suaranya ya. Santriwan takbir. Santriwan, Rasul itu puasa perang dia. Ini kita puasa tidur, kan? Rasul di bulan puasa itu perang. Kita perangnya melawan mata saja ya, dan hawa nafsu. Ditanya pun tidak sanggup lagi jawab. Nah itu ya. Ternyata kalau kita bahas, setan itu tidak bisa masuk melalui pembuluh darah yang menyempit bagi orang-orang yang berpuasa. Maka setan menggoda yang lainnya, yaitu mata. Ya, mata ini susah ya mengendalikannya. Kemudian hati, kemudian percakapan. Ya, nah ini yang selalu digoda oleh setan kepada orang-orang yang berpuasa. Maka banyak orang yang berpuasa tetapi hanya menahan haus dan lapar saja. Ya, puasa tapi haus dan lapar saja. Yang lainnya tidak bisa dikendalikan. Maka oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ya di Bukhari Muslim terutama kepada para syabab. Ini syabab ini, santriwan santriwati ini syabab wasyababah ya. Para pemuda-pemudi ya dianjurkan untuk banyak-banyak berpuasa. Kata Rasul di dalam hadisnya artinya, wahai para pemuda, siapa yang sanggup dari kalian al-ba'ah memberi nafkah, hendaklah menikah, karena ia lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluannya. Jika tidak sanggup, hendaklah ia berpuasa. Nah, ini kita sanggup berpuasa. Ramadan melatih diri kita untuk menjadi hamba-hamba muttaqin yang dapat menyempurnakan ibadah puasa kita 1 bulan penuh. Inilah kesempatan kita untuk memperbanyak amal ibadah. Setiap kegiatan kita, aktivitas kita dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai salah menerjemahkan tidurnya orang yang puasa itu adalah ibadah, maka tidur yang banyak. Ya, ibadah yang lainnya kurang. Salah ya menempatkan hal yang seperti itu.
Maka banyak ibadah-ibadah lainnya seperti zikir, tadarus, ya kan? Kemudian di malam harinya qiyamul Ramadan, tarawih, ya, qiyamul lail, salat malam, ya, memperbanyak membaca Al-Qur'an, dan termasuk juga memberikan makanan kepada orang-orang yang berbuka puasa, termasuk adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, sama seperti orang yang berpuasa. Baik, waktu sudah masuk, mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan berdoa ya, berdoa. Ya, berdoa mulai. Ya udah.